Menang Tambunan adalah seorang yang berdedikasi, berjuang, dan juga teman sekelas waktu di UNAI. Dia menikahi seorang istri yang bernama Esther Situmorang dan dikaruniai saat ini 2 orang anak ya, Pastor ya? 3 orang anak. Saya sengaja bilang 2 supaya dia koreksi. 3 orang anak. Dan beliau saat ini melayani sebagai Associate Church Pastor di Loma Linda Seventh-day Adventist Church, Amerika Serikat. Dan saya mengenal beliau ini sudah lama, dan salah satu hobinya, dia suka menggali Alkitab atau melihat atau menelaah isu-isu yang ada saat ini. Untuk itu kita akan berikan waktu ini kepada Pendeta Monang Tambunan. Silakan Pastor Monang. Terima kasih Pendeta Sony atas kesempatan yang diberikan kepada saya dengan memberikan platform Zoom ini untuk membagikan firman Tuhan, dan juga sedang bertemu dengan Pendeta Siregar. Sudah lama kita tidak bersua, dan juga ada Pendeta Simbolon dan saudara yang lain yang dikasih oleh Tuhan. Adalah sukacita besar kita dapat bersama-sama memuji serta membesarkan nama Tuhan, dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita ada keterbatasan di dalam memuji nama Tuhan, tetapi tidak mengurangi akan dedikasi kita dan niat baik kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, khususnya di dalam perbaktian hari Sabat seperti ini, dan dimanapun kita berada, hadirat Allah hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih kepada Pendeta Situmorang yang sudah memberikan sedikit perkenalan tentang saya. Dan saya menyelesaikan pendidikan dari UNAI dan SMP SMA dari SLA Martoba. Disitulah saya bertemu dengan Pak Simbolon. Dan juga kemudian tahun 2001 saya melanjutkan pendidikan, tahun 2003 saya melanjutkan pendidikan di Andrews University dan selesai tahun 2006. Lalu kemudian saya menikah tahun 2004 dan akhirnya tidak jadi pulang ke Indonesia oleh karena 1 atau 2 hal. Dan akhirnya dari situ kami pun tinggal di California, di kota Loma Linda. Sebelum saya meninggalkan Indonesia, saya melayani di Jemaat MT Haryono tahun 97-98, kemudian Jemaat Rawamangun. Lalu setelah itu di Jemaat Pulau Gadung dari tahun 99 sampai tahun 2001 awal. Dan itulah pengalaman pengembalaan saya di Indonesia. Di Amerika sendiri, saya lebih banyak menjadi pendeta volunteer, baik di waktu kami berada di Andrews University di Michigan, maupun di beberapa gereja di Indonesia. Dan saat ini melayani di gereja Loma Linda Indonesian SDA Church bersama dengan Pendeta Alfonso Tarigan dan juga Pendeta Wilson Aritonang. Jadi kita bertiga masih muda-muda, masih umur 40-an dan 30, dan memegang satu jemaat terbesar di Conference Southern California. Dan Jemaat Loma Linda adalah jemaat Indonesia terbesar di Amerika, dan keanggotaan kami memiliki kira-kira 600 orang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada jemaat Bukit Jaitun pada pagi hari ini. Pendeta Situmorang adalah teman saya seperjuangan, dan setiap kali pulang ke Indonesia, kita pasti bersama-sama bertemu dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan penginjilan. Dan pada kesempatan Sabat ini, saya ingin memberikan sedikit pelajaran mengenai satu isu mungkin yang sudah biasa, tetapi oleh karena pelajaran sekolah Sabat minggu ini memberikan inspirasi bagi saya dari kitab Yohanes melihat tentang tradisi Kristen yang selama ini secara gereja kita tidak menerimanya, tetapi secara individu seringkali kita belum mengerti dan memahami akan makna perayaan tersebut. Kalau saya diizinkan share, saya mencoba bisa share.
kita melihat bagaimana kita menguji ya atau melihat menyelidiki tradisi Christmas. Saya tahu sekarang masih Oktober tanggal 31, tetapi besok sudah November, di Indonesia kami masih tanggal 30. Sekarang di California masih Jumat jam 8.43. Sementara Indonesia sudah hari Sabat. Nah, pada kesempatan Sabat ini kita akan melihat ya Christmas tradisi dan hubungannya dengan festival lampu atau cahaya. Dan seringkali kita melihat bahwa kalau kita melihat Christmas, pasti ada dengan pohon Natalnya yang dihiasi dengan lampu-lampu. Apa hubungan kelahiran Yesus dengan lampu-lampu dan Yohanes pasal yang pertama, sebagaimana ayat satu kita dari inti sudah kita bacakan barusan. Nah, di Amerika atau negara Kristen, setiap hari nanti mulai minggu depan kita akan melihat rumah-rumah akan dihiasi dengan lampu-lampu dan akan melihat kota perumahan-perumahan. Demikianlah perumahan-perumahan ini adalah di daerah kami. Beginilah perumahan-perumahan yang akan dihiasi di bulan November sampai bulan Desember. Pohon-pohon di depan rumah akan dihias dengan lampu-lampu dan sangat indah. Dan ini menjadi satu tempat wisata setiap tahunnya dan ada ribuan orang-orang datang melihat lampu-lampu yang menyala setiap sorenya sampai pagi hari. Dan ada banyak juga ornamen-ornamen yang mereka lakukan. Nah, pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang sudah kita biasa dengarkan, kapankah Yesus itu lahir? Dan mungkin kita akan menjawab, ya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Yesus lahir tanggal 25 Desember? Apakah betul Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah, untuk menjawab ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai latar belakang, supaya kita bisa melihat secara gambar besarnya. Nah, sejarah kita dibagi dua, dan selalu sejarah ini dimulai dengan satu peristiwa yang sangat signifikan. Dan sejarah dunia ini, atau penanggalan tanggal atau tahun, dibagi dua oleh karena kelahiran Yesus. Dari sebelum Yesus lahir, kita sebut namanya sebelum Masehi, dalam bahasa Inggris before Christ, dan setelah Masehi atau zaman Masehi, dalam bahasa Inggrisnya AD atau Anno Domini, artinya dalam bahasa Inggrisnya in the year of our Lord. Jadi tahun 1 adalah tahun di mana Yesus lahir menurut penanggalan kalender Gregory. Dan sebelum itu kita sebut namanya BC, ya, tahun 300 BC. Kalau kita belajar Daniel, maka kita akan familiar dengan tahun-tahun sebelum Masehi ini. Dan kalau kita belajar Nubuatan 2309 petang, maka kita akan familiar juga dengan angka-angka Masehi atau AD dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini dimulai oleh Kaisar Julius tahun 46, dan dia membuat satu keputusan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan satu tahun itu ada 365 hari. Nah, agak sedikit dengan nubuatan Alkitab. Lalu kemudian, rupanya penanggalan yang dilakukan oleh Julius Caesar sedikit melenceng dari peredaran matahari, maka pada tahun 1882 Paus Gregory ya mengubah penanggalan tersebut dari tanggal 5 Oktober menjadi tanggal 15 Oktober oleh karena ada namanya leap year. Leap year ini kalau kita sangat familiar, di bulan Februari ada tanggal 29. Betul? Dan tanggal 29 hanya terjadi sekali dalam 4 tahun. Kalau tidak, hanya bulan Februari hanya tanggal 28 saja. Jadi kalau kita kalender bulan Februari, kalau nggak leap year hanya 28 hari, tapi kalau leap year itu 29 hari. Nah,
oleh karena perubahan ini, Julius Caesar tidak menghitung ini, maka ada perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, Pope Gregory mengubah penanggalan tersebut, memperbaikinya, lalu dia katakan tanggal 5 Oktober menjadi tanggal 15 Oktober. Lalu kemudian pertanyaan bagi kita, ya, kenapa kita merayakan Christmas pada tanggal 25 Desember? Sebenarnya tidak seorang pun mengetahui tentang kelahiran Yesus. Bahkan Alkitab sendiri pun tidak memberikan tanggal kelahiran Yesus Kristus. Tetapi kalau demikian, kenapa kita merayakan tanggal 25? Ada beberapa alasan. Pertama, oleh karena Clement of Alexandria, ia seorang uskup di zaman kekristenan yang mula-mula, tahun 180, dia mengatakan bahwa Yesus itu lahir kira-kira April tanggal 21, atau April 22, atau Mei tanggal 20, tergantung siapa yang kita tanya. Tetapi yang pasti dia katakan bahwa Yesus tidak lahir di bulan Desember, karena tidak mungkin gembala-gembala pergi ke padang pada waktu musim salju. Jadi kemungkinan dia lahir di musim semi, yaitu Passover atau Paskah di bulan April. Nah, kemudian menurut gereja Eastern Orthodox, ini adalah gereja yang terpisah dari gereja Katolik di tahun 1000 oleh karena perbedaan dengan Bunda Maria. Mereka merayakan hari kelahiran Yesus pada tanggal 6 Januari karena mereka mengatakan tanggal 1 adalah permulaan kalender di tahun, lalu Adam lahir di hari yang ke-6, maka tanggal 6 Januari, disitulah kita merayakan kelahiran Yesus. Dan mereka masih merayakan ini sampai sekarang. Nah, orang-orang Armenian ini sangat banyak ada di Rusia, dan juga ada di Balkan, Eropa, dan juga ada di kota Yerusalem tua. Lalu kemudian, akhirnya, Kaisar Konstantin, seorang kaisar Kristen yang pertama bagi kerajaan Roma, memproklamirkan atau menetapkan 25 Desember menjadi hari kelahiran Yesus di tahun 336. Dan oleh Paus Julius yang pertama, secara resmi dia menyatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus yang kita sebut dengan Christmas. Nah, ada beberapa alasan secara histori kenapa dia memilih tanggal 25, dan ini sehubungan dengan hari dewa-dewa Romawi. Dan saya tidak akan membahas di sini karena waktu. Nah, kemudian apa kata komentar SD Bible Commentary atau komentar gereja kita, mengutip dari penafsiran Matius 2 ayat 1 dan Lukas pasal yang pertama, dikatakan, jadi ini melihat kelahiran dari Yohanes, ya, dengan April tanggal 23 kemungkinan adalah hari kelahiran Yohanes Pembaptis, maka kemungkinan Yesus lahir tanggal 19. Nah, berdasarkan ini saya mengadakan satu investigasi, ya, apakah benar penafsiran SD Bible Commentary mengenai kira-kira tanggal kelahiran Yesus di bulan Oktober. Nah, untuk melakukan ini kita perlu mencari tahu dari kelahiran Yohanes, karena kelahiran Yohanes memberikan kita clue akan kelahiran Yesus. Nah, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal yang pertama. Jadi kalau kita baca Alkitab kita Lukas yang pertama, dikatakan demikian. Ayat yang kelima, ya, kalau kita sudah ada, kalau tidak ada Alkitab, kita bisa membaca di screen. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Perhatikan, Zakaria dari rombongan Abia. Nah, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ayat 8. Pada waktu tiba giliran rombongannya atau rombongan dari Abia, Zakaria melakukan tugas keimamanan di hadapan Tuhan.
Nah, menurut Lukas pasal 1 ayat 5, Zakaria atau ayah dari Yohanes Pembaptis adalah seorang imam yang melayani di bawah divisi Abia. Jadi Abia ini adalah pemimpin mereka, ya. Abia adalah pemimpin mereka. Dan mereka melayani di Ka'bah di dalam pelayanan mereka. Dan menurut 1 Tawari 24 ayat 7 sampai 19, ada 24 divisi imam-imam. Jadi imam-imam ini dibagi dalam 12 divisi atau bahagian atau grup, ya, seperti diakon lah. Ya, kalau di gereja kami ada diakon itu 8 grup. Jadi setiap Sabat, ya, ada 4, setiap bulan ada 4 grup yang melayani, dan bulan yang genap ada 4 grup yang melayani setiap Sabatnya. Dan kalau 5 Sabat mereka akan bersama-sama melayani, kira-kira demikian. Nah, kemudian menurut Talmud atau kitab orang Yahudi, dikatakan di sana setiap divisi para imam ini akan melayani selama 1 minggu, mulai dari Sabat siang sampai Sabat siang berikutnya. Pengecualian hanya berlaku, ya, kalau ada festival atau hari raya tahunan seperti Paskah, Pentakosta, atau Pondok Daun, dan disebut dengan Tabernakel dan sebagainya, di mana semua para imam akan melayani di Ka'bah. Oleh karena ini adalah perayaan Sabat di mana semua orang Yahudi harus datang ke Yerusalem. Jadi Yerusalem sangat sibuk dan Ka'bah juga sangat sibuk, sehingga perlu semua imam-imam melayani di Ka'bah pada hari-hari Sabat seperti ini, termasuk Paskah dan Pentakosta. Nah, kalau demikian, ya, 1 Tawari pasal 27 ayat 1 dan 2 mengatakan ada 24 divisi yang para imam yang melayani, dan mereka melayani, ya, 2 kali dalam setahun. Jadi sekali dalam 6 bulan, dan semester yang kedua mereka akan melayani selama 1 minggu kemudian. Nah, perhatikan di sini ayat 10 mengatakan bahwa Abaya, ya, adalah grup dari divisi yang ke-8, di mana Zakaria juga menjadi anggota di sana. Nah, perhatikan ini. Kalau divisi ini, setiap grup para imam ini melayani. Jadi sebelum saya pergi ke sana, penanggalan orang Ibrani berbeda dengan penanggalan orang Masehi, ya, atau orang Kristen Nasrani. Kalau kita dimulai tahun pertama itu adalah bulan Januari, maka orang Yahudi memulai di bulan Nisan, ya, itu kira-kira bulan April. Jadi perhatikan ini. Jadi kalau Nisan itu adalah bulan pertama bagi mereka. Jadi kalau dimulai di bulan Nisan mereka melayani, maka kita akan melihat ada 2 grup para imam yang akan melayani sebelum Paskah yang jatuh pada tanggal 14 Nisan, ya. Jadi kalau kita bagi tanggal 14 itu berarti itu 2 minggu. Jadi ada 2 grup yang akan melayani di sana. Dan all priest dan kemudian pada waktu Paskah semua para imam akan melayani. Dan kemudian setelah Paskah, ya, maka masih ada lagi 6 grup dari para imam ini yang akan melayani sebelum Pentakosta. Nah, perhatikan ini. Ya, kalau demikian, maka grup Abaya, di mana Zakaria melayani di sana, bahwa dia akan melayani sebelum Pentakosta yang jatuh pada minggu-minggu pertama di bulan Juni. Nah, untuk melihat lebih dekat, mengerti dan memahami akan penanggalan ini, inilah grup-grup menurut 1 Korintus pasal 24. Ada 24 grup. Dan yang ke-8 adalah di mana Zakaria menjadi anggota di sana. Jadi, kita lihat di sini. Lalu kemudian, perhatikan ini yang ke-8. Inilah kalender orang Yahudi. Jadi dimulai di bulan Nisan, ya, di bulan Nisan, bulan pertama, dan itu pertengahan Maret sampai pertengahan April.
Lalu kemudian disitulah Passover dimulai, ya, atau Paskah itu. Lalu kemudian tadi saya bicara mengenai Pentakosta. Jadi kita perlu mengingat apa yang terjadi di Pentakosta ini. Lalu nanti perlu juga melihat Tabernacle, ya. Lalu nanti Hanukkah. Ada 4 perayaan yang perlu kita ingat dalam kalender orang Yahudi sehubungan dengan pelajaran kita pada Sabat hari ini. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh satu Tawari tadi. Saya lihat di sini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Jadi kalau 1 minggu, hanya 1 minggu saja para satu grup melayani, maka grup yang pertama adalah grup minggu pertama pada bulan pertama, yaitu bulan Nisan, yaitu minggu yang pertama, ya. Lalu kemudian minggu yang kedua, grup Jedaya. Lalu minggu ketiga adalah hari Paskah, maka semua imam akan melayani. Jadi semua imam akan datang turun dari Yerusalem, dari Jericho, dari mana saja, dan melayani di Yerusalem. Lalu kemudian setelah Paskah selesai, maka semua grup pulang kecuali grup yang ketiga. Itulah minggu keempat mereka akan melayani. Nah, sekarang kita pergi ke bulan yang kedua. Maka guru yang keempat akan melayani 1 minggu, grup yang kelima melayani 1 minggu, grup yang keenam melayani 1 minggu, lalu grup yang ketujuh melayani di akhir, ya, bulan yang kedua. Lalu kita memasuki bulan yang ketiga. Nah, bulan yang ketiga, kalau kita lihat penanggalan ini, maka itu adalah hari Pentakosta, ya. Jadi semua, ya, ini Paskah, maka semua imam akan melayani. Jadi, nah setelah mereka melayani di bulan yang pertama di bulan Juni, di bulan ketiga yang jatuh kalau penanggalan kalender kita Mei Juni, maka mereka akan pulang ke rumah masing-masing kecuali grup yang ke-8 akan melayani minggu berikutnya. Nah, jadi demikianlah grup-grup ini kita lihat. Nah, perhatikan di sini bahwa grup yang ke-8, ya, melayani di minggu kedua di bulan Silvan. Jadi bulan kedua Silvan itu kemungkinan akhir dari Mei dan awal dari Juni, ya. Nah, coba kita baca kembali Lukas pasal pertama, ya. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, rombongan siapa? Abajia, ya. Zakaria, di mana Zakaria jadi anggota imam di sana, melakukan tugas keimamatan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena mereka banyak, maka tidak semua imam bisa melayani ke dalam bilik yang kudus. Maka harus diundi siapa imam yang akan melayani di bilik yang kudus. Karena imam-imam juga melayani di luar dari atau di halaman Ka'bah, ya, atau di luar dari halaman Ka'bah. Jadi yang bisa masuk ke bilik yang kudus untuk menyiapkan roti, menyalakan lampu, dan juga yang lain-lain, maka hanya satu imam. Ayat 9 mengatakan setelah diundi, apa yang terjadi? Rupanya Zakaria mendapatkan tugas untuk melayani di dalam bait kudus dan untuk membakar ukupan di situ. Nah, apa yang terjadi? Ayat 11 mengatakan, pada waktu dia sedang melayani di dalam Ka'bah, di bilik yang kudus itu, tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat yang berdiri sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Dan apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi. Ketika ia keluar, ayat 22, asal pertama kitab Lukas, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait kudus. Lalu ia memberikan isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Jadi selama pelayanan 1 minggu itu di Ka'bah, Zakaria tidak bisa bicara dan dia bisu. Nah, ayat 23 mengatakan, setelah dia selesai masa pekerjaannya dari Sabat sore, ya, dia pun pulang ke rumah. Jadi ini kira-kira di awal bulan Juni, ya. Perhatikan ini. Lalu ayat 24, jadi ayat 23 dia pulang, ini di awal Juni ke rumah. Ayat 24 berkata, beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Jadi ada kemungkinan setelah Zakaria 2 minggu melayani di Yerusalem,
tidak bertemu dengan istri. Maka setelah dia pulang, pada waktu dia melayani di minggu kedua, atau pada waktu bagian divisinya melayani, dia bertemu dengan Tuhan melalui malaikat, dan malaikat ini menyatakan bahwa kerinduan mereka untuk mendapatkan anak, sebagaimana yang telah mereka doakan bertahun-tahun, dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Zakaria tidak percaya oleh karena ia sudah tua. Dia berpikir dia sudah tua, istrinya sudah tua, tidak mungkin dapatkan anak. Karena ketidakpercayaan dari Zakaria, maka dia pun bisu. Nah, dan dia hanya bisa bicara kembali kalau anak ini akan lahir. Dan pada waktu dia pulang ke rumah, sebagaimana firman Tuhan, dia pun bersama-sama dengan istrinya, dan istrinya pun akhirnya mengandung. Dan selama mengandung 5 bulan, istrinya tidak pernah keluar dari rumah atau menunjukkan diri ke halayak banyak. Lalu, ayat 26 mengatakan demikian, dan inilah pengumuman akan kelahiran Yesus Kristus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, kalau bulan Juni, ya, kita asumsikan bahwa Elizabeth mengandung. Maka 6 bulan kemudian, itu artinya bulan keberapa itu? Itu bulan yang ke-12, ya, bulan Juni adalah bulan yang ke-6. Maka 6 bulan kemudian, bulan yang ke-12 atau bulan Desember, muncullah malaikat Gabriel, ya, kepada Yusuf, ya, yang bertunangan dengan Maria pada waktu itu. Jadi Maria masih perawan, belum jadi istri dari Yusuf. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa menurut di Companion Bible, ya, dikatakan demikian. Sejak Elizabeth atau ibu dari Yohanes ada di dalam 6 bulan mengandung, ketika Yesus dikandung oleh Maria, maka kita bisa menentukan kira-kira kapan kelahiran Yesus. Oleh karena kita sudah mengetahui kapan Yohanes lahir. Jadi ayah Yohanes Zakaria adalah imam yang melayani Yerusalem pada waktu di bawah divisi dari Abijah. Maka secara historikal kita bisa mengindikasikan bahwa itu terjadi pada Juni 13 sampai 19 pada tahun itu. Jadi itulah kira-kira di mana Zakaria melayani Juni 13 sampai 19. Nah, kalau demikian, kalau itu Juni, ya, tanggal 13 di sini, maka 6 bulan Elizabeth mengandung, maka muncullah malaikat Gabriel kepada Yusuf. Jadi 6 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 5, 6, maka itu adalah di bulan Desember atau di penanggalan atau kalender orang Yahudi namanya Kislev atau bulan yang ke-9. Dan ini sangat signifikan apa yang terjadi. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Nah, ayat 36. Dan sekarang malaikat ini bicara kepada Maria. Dan sesungguhnya Elizabeth, anakmu itu, kata malaikat kepada Maria, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi, ya, kalau itu adalah bulan yang ke-6 bagi Elizabeth hamil, dan bulan yang pertama bagi Maria hamil, maka itu akan membawa kita kepada bulan Desember, di mana bulan Desember adalah perayaan Hanukkah. Bagi kita mungkin di Indonesia tidak begitu familiar dengan Hanukkah, tetapi oleh karena ada banyak orang Yahudi di LA atau di California dan di New York, dan juga kami sering bergereja di gereja orang Yahudi di Andrews University waktu kami sekolah di sana, maka Hanukkah bagi kami adalah familiar. Nah, apa ini Hanukkah? Ya, Hanukkah ini atau hari raya Hanukkah ini adalah hari raya yang luar biasa. Jadi ingat bahwa Yesus
kemungkinan dikandung ibu Maria di bulan Desember, ya, di bulan Desember. Dan yang bulan Desember adalah bulan Hanukkah. Nah, kalau demikian, apa yang terjadi? Kalau kita ibu-ibu kita assume bahwa mereka mengandung 9 bulan, ya, atau 40 minggu dalam medical termnya. Kalau di sini, di Amerika, orang bilang minggu. Kalau di Indonesia, lebih sering bulan. Jadi, kalau bulan Desember dia hamil, Maria, maka 9 bulan masa hamil, maka benarlah apa kata Bible Commentary, kemungkinan Yesus itu lahir di bulan Oktober, ya, bulan Oktober. Nah, mari kita lihat apa signifikan mengenai penanggalan-penanggalan ini dan apa hubungannya dengan Yohanes pasal yang pertama. Nah, apa hubungannya? Nah, saya kembali kepada histori, sejarah yang terjadi bagi orang Yahudi. Nah, di dalam di dalam Daniel pasal yang ke-11, 2 kuartal yang lalu kita belajar Daniel, kita membaca satu penafsiran yang luar biasa, yang sangat sulit ditafsirkan dan sangat membingungkan, oleh karena setelah kerajaan Greka kalah dan kerajaannya terbagi dalam 4 kerajaan dan dibagi-bagi pada jenderalnya, salah satu jenderal yang mendapatkan kekuasaan adalah namanya King Antiochus Epiphanes, ya, dan dia adalah raja Syria atau Seleucid, ya. Nah, ini adalah kerajaan utara, kerajaan selatan kalau kita membaca dalam Daniel pasal 11. Nah, apa yang terjadi? Di tahun 167 sebelum Masehi, tepatnya pada tanggal 25 di bulan Kislev. Bulan Kislev itu adalah bulan Desember, adalah hari yang paling gelap dalam sejarah kalender orang Yahudi. Apa yang terjadi? Di tahun 167 di bulan Desember tanggal 25, maka Raja Seleucid, raja yang bernama Antiochus Epiphanes yang keempat, mengalahkan Yerusalem. Dan pada waktu dia menyerang Yerusalem dan mengalahkan Yerusalem, maka ia pun menajiskan Ka'bah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dia memberhentikan semua upacara-upacara Ka'bah, bukan hanya menghentikan Ka'bah, tapi dia juga mempersembahkan daging babi di mezbah pembakaran dan memercikkan darah babi di bilik yang maha kudus yang biasanya hanya dipercikkan dengan darah domba, ya. Dan kemudian dia melarang orang untuk merayakan hari Sabat dan semua hari-hari perayaan yang lain, dan juga tidak ada sunat. Anak bayi harus disunat pada hari ke-8. Dia larang semuanya, dan dia memberikan 2 pilihan kepada orang Yahudi: bertobat menjadi orang kafir atau mati. Ya, itu pilihannya. Jadi di zaman itu ada banyak orang Yahudi yang mati, dan banyak mereka yang lari keluar dari Yerusalem oleh karena kelaparan, oleh karena penyiksaan yang luar biasa di bawah Antiochus Epiphanes, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Muncullah seorang yang bernama Judas Makabe. Ini bisa kita baca dalam buku kitab Makabe. Kalau Anda memiliki Alkitab orang Katolik, ini ada kitab Makabe namanya Apokripa. Di sana ada tulis kitab ini dari keluarga Hasmonian. Jadi keluarga Hasmonian ini adalah keluarga para pemimpin pemberontak bagi orang Syria, tapi mereka adalah pahlawan bagi orang Yahudi. Nah, dimulai oleh bapaknya, lalu kemudian diteruskan oleh Judas anaknya Makabe. Tepatnya 3 tahun setelah Ka'bah dicemarkan oleh Antiochus Epiphanes yang keempat, maka Judas Makabe pada tanggal 25 di bulan Kislev atau di bulan Desember tahun 164 sebelum Masehi mengembalikan Ka'bah ke dalam keadaan yang sewajarnya. Lalu kemudian melaksanakan kembali korban-korban bakaran
dan korban persembahan di Ka'bah. Nah, untuk memperingati akan peristiwa yang luar biasa ini, di mana orang Israel bisa kembali mempersembahkan korban bakaran, korban pengampunan dosa di Ka'bah Yerusalem, maka mereka menamakan perayaan itu dengan Hanukkah, yang berarti dalam bahasa Inggris adalah dedikasi, atau dedikasi dalam bahasa Indonesia. Dan ini adalah artinya bahwa satu perayaan mengingat pemulihan, penyucian, dan mengembalikan Ka'bah kepada fungsi yang sebelumnya, kepada fungsi yang sebenarnya, dan dirayakan dengan menyalakan lampu atau lilin di menorah selama 8 hari lamanya. Jadi, during the Hanukkah, ya, ini di bulan Desember, sementara orang Kristen merayakan Christmas, maka orang Yahudi akan merayakan Hanukkah. Maka menorah-menorah ini akan ditempatkan di jendela-jendela rumah mereka, supaya orang lain bisa melihat dari luar bagaimana pengalaman mereka yang gelap itu, yang pahit itu, di mana mereka tidak bisa mempersembahkan korban bakaran di Ka'bah oleh karena sudah tercemar dengan darah babi dan daging babi, dan sekarang mereka bersyukur kepada Tuhan oleh karena keadaan Ka'bah telah dipulihkan ke dalam yang sewajarnya, dan sekarang mereka bisa mempersembahkan korban pengampunan dosa dan korban bakaran, dan mereka pun menyalakan lilin sebagai pertanda terang telah muncul. Terang itu sudah ada, kita tidak lagi dalam kegelapan, dan di tengah-tengah latar belakang histori inilah, ya, kita membaca konteks Yohanes pasal yang pertama. Di tahun 164 sebelum Masehi adalah hari yang paling gelap dalam sejarah orang Yahudi, yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan selama 8 hari, dan oleh satu peristiwa mujizat yang luar biasa, Judas Makabe bisa mengalahkan tentara-tentara Assyria di bawah pimpinan Antiochus Epiphanes, dan dia memulihkan Ka'bah itu ke dalam keadaan yang wajar, dan mengembalikan fungsi Ka'bah ke dalam perayaan, dalam upacara-upacara daily. Maka mereka merayakan Miracle of Light selama 8 hari. 160 tahun kemudian adalah masa dalam kegelapan dalam sejarah manusia. Maka Festival of Light, ya, the Feast of Light, perayaan akan cahaya, yang sebenarnya menurut kitab Yohanes, yaitu Yesus Kristus, yaitu terang dunia ini, sedang dikandung oleh Maria. Jadi, kalau kita baca Yohanes 1:1-5, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes mengatakan bahwa Allah, dan ini akan kita lihat nanti dalam pelajaran sekolah sahabat, bahwa Yesus adalah Allah, dan Dia bukanlah manusia seperti kita yang dianggap oleh banyak orang. Ia bukanlah seorang nabi yang dianggap seperti nabi oleh agama majority, tapi Ia adalah Allah. Dan Dia bersama-sama dengan Allah. Dan perhatikan, satu-satunya Injil yang memberikan title kepada Yesus sebagai cahaya hanyalah Yohanes ayat 4, dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Judul pelajaran sekolah sahabat kita berbicara mengenai terang, dan menerangi hati kita yang gelap, dan terang itu adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian terang yang sesungguhnya bukan terang dari Hanukkah, bukan terang dari lilin-lilin, bukan terang dari cahaya lampu, tapi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia ini. Yohanes berbeda menulis silsilah kelahiran Yesus. Kalau kita melihat silsilah yang ditulis oleh Matius dan Lukas, mereka memulai dari Adam, atau memulai dari Yesus sampai ke Adam. Tetapi Yohanes mengatakan, saya tidak mau memulai dari keturunan manusiawinya, tapi dia mulai dari Allah.
yaitu Allah Bapa. Dia katakan dia bersama-sama dengan Allah sebelumnya. Dan ia adalah terang. Dan sesungguhnya terang itu sedang datang ke dunia ini. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, kalau kita baca Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong. Dan perhatikan, gelap gulita, kata firman Tuhan. Gelap gulita. Belum ada apa-apa. Tidak ada kelihatan, masih hampa. Lalu ayat yang keempat mengatakan, hari yang pertama yang Allah jadikan adalah terang. Saudaraku, terang itulah yang sedang dibicarakan oleh Yohanes. Bahwa dunia ini gelap, hampa dan tidak berbentuk. Dan begitulah keadaan manusia itu pada waktu mereka telah jatuh ke dalam dosa ini. Dan Yohanes mengatakan, terang yang sesungguhnya, pada hari pertama, pada waktu Allah menjadikan terang itu, menerangi dunia ini, demikianlah terang yang sesungguhnya, menerangi setiap orang yang datang, yang menerangi setiap orang, dan ia sedang datang ke dunia ini. Lalu ayat 14, perhatikan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, and the word was made flesh and dwelt, ya, tinggal, ya, atau bahasa Indonesia terjemahkan diam. Dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya, tabernacle. Jadi pada waktu Musa diperintahkan oleh Tuhan membangun tabernacle di padang gurun, artinya adalah supaya aku bisa tinggal bersama-sama dengan engkau, supaya aku bisa diam di antara kamu. Itu artinya tabernacle, Ka'bah itu. Jadi dikatakan bahwa Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam atau bertabernakel di antara kita. Dan kita sudah melihat kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada anak tunggal itu. Dan saudaraku, dan Yesus lahir pada masa tabernakel. Kalau kita melihat kalender ini tadi, Yesus, ya, bulan Kislev adalah bulan yang paling gelap dalam histori orang Yahudi. Mereka tidak bisa mempersembahkan korban pengampunan dosa, korban bakaran di Ka'bah, oleh karena sudah dicemarkan oleh orang-orang kafir. Dan tetapi di bulan ini jugalah Judas Makabe mengembalikan Ka'bah itu, dan di bulan ini jugalah bayi Yesus dikandung oleh Maria. Lalu kemudian kalau kita pergi selama 9 bulan dalam masa kehamilan, maka kita akan jatuh ke bulan Tisri atau bulan Tabernakel. Di sinilah, di bulan inilah Yesus telah lahir ke dunia ini. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bila mana kita melihat apa yang dituliskan oleh Yohanes, sangat luar biasa, tetapi sangat disayangkan. Beribu-ribu sayang orang lebih mengingat Christmas atau bulan Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Secara sains, secara penanggalan kalender, secara Alkitab, Yesus tidak akan mungkin lahir di bulan Desember. Oleh karena apa? Dalam Lukas pasal 2 kita membaca bahwa gembala-gembala itu ada di padang. Tidak mungkin mereka ada di padang di musim dingin dan musim salju. Tetapi setan mengubah akan penanggalan tabernakel itu, hari di mana Yesus lahir, diam di antara manusia, menjadi ya hari Desember, di mana Yesus hanya dikandung di sana. Saudaraku, itulah yang dirayakan manusia sekarang. Dan kemudian apa kata Yeremia? Sebenarnya ayat ini tidak bicara mengenai Christmas, tetapi bicara mengenai pohon Christmas, ya. Dan saya berharap
Dengan pelajaran ini, kita bisa mengconsider kembali akan pohon Krismas yang kita lihat dan yang kita dirikan di rumah-rumah kita. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepada hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah laku bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Perhatikan ini. Dan orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyah. Artinya apa? Kalau dulu emas dan perak, kalau sekarang dengan lampu-lampu terang. Ya, mereka ambil pohon green, evergreen dari hutan sana, dipindahkan ke rumah mereka, lalu dihiasi dengan ornamen-ornamen dan lampu-lampu hias supaya kelihatan indah. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa Kristen yang tidak mengenal arti akan terang itu sendiri. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi dari penulis Alkitab The Message, Eugene Peterson. Dia katakan sebagai seorang anak-anak dalam keluarganya, mereka selalu mempunyai pohon Krismas. Tapi pada waktu dia umur 8 tahun, ibunya berkata kepada mereka, tahun ini tidak ada pohon Krismas. Mereka bingung dan bertanya-tanya, kenapa tidak ada pohon Krismas? Apa kata orang lain nanti? Apa kata tetangga? Apa teman-teman saya? Kok kamu tidak ada pohon Krismas di rumahmu? Apa kamu tidak Kristen lagi? Lalu ibunya mengatakan demikian, bernama Evelyn, this year we will not, tahun ini kita tidak akan memiliki pohon Krismas. Lalu dia mengatakan, jangan peduli ya apa kata teman-temanmu. Jangan peduli dengan apa kata anak-anak yang lain. And she concluded, dan dia menyimpulkan bahwa adalah lebih penting mengikuti Alkitab daripada mengikuti budaya atau kebiasaan. Amin, saudara. Lalu dia katakan, ya, ini cerita ini bisa kita baca di christiantoday.com, ada linknya di sana. Tapi oleh karena waktu, saya akan simpulkan. Dikatakan demikian. A great measure of Christmas is when God speak, bila mana Tuhan berbicara, berkata-kata dan berfirman, umat Tuhan perlu mendengarkan. Dan bila mana firman Tuhan sudah mentayangkan, sudah menjabarkan semua apa yang penting, itu artinya apa yang sudah dijabarkan, ditayangkan oleh Alkitab lebih penting dari budaya kita atau tradisi kita atau kebiasaan kita. Dan lebih penting itu dari apa kata tetangga kita. Jangan kita jadi apa nanti kata orang. Apa kata si anu, apa kata bapak si ini, apa kata mak si ini. Saudaraku, agama atau keagamaan kita seharusnya membuat kita lebih baik dari tetangga kita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita melihat di sini akan bagaimana hubungan Yohanes pasal pertama dengan kelahiran Yesus. Kita akan memasuki musim-musim Krismas, mulai musim November dan Desember. Pohon-pohon Natal akan didirikan. Bila mana Anda melihat pohon Natal, ingatlah bahwa satu ketika orang Yahudi pernah dalam masa kegelapan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan korban pengampunan dosa, korban syukuran, korban yang lain, korban bakaran yang lain. Dan itu adalah masa-masa kegelapan. Tetapi di masa-masa kegelapan itu juga lah terang yang sebenarnya, bukan terang Hanukkah, tapi terang yang sebenarnya telah datang ke dunia ini. Menerangi hati kita yang gelap, kehidupan kita yang gelap. Sama seperti kitab Kejadian pasal pertama, pada mulanya adalah kegelapan, hampa dan kosong. Dan saudaraku, hari Sabat. Kenapa ada hari Sabat? Hari Sabat Allah tidak menjadikan apa-apa. Hari penciptaan selesai di hari yang ke-6. Tapi hari Sabat menjadi sangat signifikan. Oleh karena hari Sabat mengikat
hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kita berbakti hari Sabat, maka kehidupan kita dinyatakan kita berada di dalam Yesus Kristus. Bahwa dalam Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama dan kedua dan ketiga, tanpa hari Sabat, hidup kita akan menjadi gelap. Tanpa hari Sabat, hidup kita akan jadi kosong. Tanpa hari Sabat, hidup kita tidak akan berbentuk. Tapi dengan Sabat, hidup kita akan diisi dengan terang surga. Dengan hari Sabat, hidup kita akan dibentuk oleh Allah, diisi oleh Allah, sehingga kita tidak kosong lagi. Dengan mengingat ini, bila mana kita melihat pohon Natal, ingatlah terang yang sebenarnya, Yesus Kristus, telah tinggal dalam hati kita. Kitab Matius, kitab Lukas adalah dua kitab yang mencatat tentang kelahiran Yesus. Kitab Markus tidak mencatat tentang kelahiran Yesus. Kitab Yohanes secara tidak langsung menerangkan kelahiran Yesus yang kita bahas malam ini. Tetapi kalau kita perhatikan dari akhir dari kitab-kitab Injil ini, mereka sepakat membahas lebih banyak tentang pengalaman Yesus ke Kalvari dan kematian dan kebangkitan Yesus daripada kelahirannya. Iya. Dan Yohanes juga demikian. Saudaraku, kalau Alkitab lebih berfokus kepada kehidupan Yesus, berfokus kepada pengalaman Yesus di Bukit Golgota dan kepada kebangkitannya, mengapa kita di bulan Desember terfokus kepada kelahirannya, bukan kepada pengalaman Yesus pada waktu dia di dunia ini dan pengalaman Yesus pada waktu dia mengampuni dosa kita, pada waktu Yesus dilahirkan ke dunia ini dan mati bagi kita. Saudaraku, inilah pelajaran pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, kiranya jemaat Bukit Jatun diberkati oleh Tuhan, dari sahabat-sahabat yang akan datang sampai Maranatha, dan semua anggota diberkati, dan semua umat Tuhan yang mendengarkan akan sabda ini secara online diberkati oleh Tuhan, dan bersama-sama kita pada waktu sangkakala Allah dibunyikan, kita pun akan dibuahkan untuk bertemu dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.